Jadi kalau ngomongin budaya Jakarta, ikonnya yang paling terkenal adalah ondel-ondel. Namun ondel-ondel kini mulai mengalami pergeseran fungsi. Ikon budaya kerap dijadikan sebagai alat ngamen. Berikut faktanya. Jakarta merupakan ibu kota dengan berbagai macam kebudayaan, khususnya khas Betawi. Dari mulai makanan, pakaian, dan hingga tarian. Salah satu ikon yang tidak bisa lepas dari Jakarta adalah ondel-ondel. Yuk kita nonton ondel-ondel, nyok. Yuk kita ngarak ondel-ondel, nyok good people. Bagi warga Jakarta, kesenian khas Betawi ondel-ondel kerap dijumpai. Boneka raksasa ini jadi penampil saat pesta rakyat, juga dalam perayaan ulang tahun Jakarta good people. Kalau kita ngomongin sejarahnya, ondel-ondel udah ada sejak tahun 1605. Dulu namanya barongan, penolak bala dengan cara diarak keliling kampung. Buat ngusir wabah penyakit, juga gangguan roh halus gentayangan. Ih, serem. Nama barongan berubah jadi ondel-ondel sejak seniman Betawi Benyamin Sueb populerkan lagu ondel-ondel pada 1970-an. Fungsi ondel-ondel pun berubah dari penolak bala jadi alat budaya. Hadir dalam seni pertunjukan dengan wajah yang lebih bersahabat. Biasanya pakai atraksi silat diiringi alat musik lengkap. Penasaran? Saya cobain angkat ondel-ondel setinggi 2,5 meter dengan berat 25 kilo ini. Good people, tadi saya sudah mencoba langsung bagaimana rasanya berada di dalam ondel-ondel. Walaupun terlihat mudah, ternyata sulit banget loh good people, karena kita harus menjaga keseimbangan dengan pandangan terbatas dan masnya berat banget. Ondel-ondel terbuat dari anyaman bambu yang dihias. Semua ornamennya syarat makna filosofis. Salah satu sentra pembuatannya ada di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Sebelum dipasang rambut, topeng, dan pakaiannya, yang pertama kita harus buat adalah kerangkanya nih. Seperti apa proses pembuatannya? Yuk kita lihat. Permisi Pak. Kerangka ondel-ondel berukuran besar, membutuhkan 2 bilah bambu dengan panjang hingga 3 meter loh good people. Ondel-ondel laki-laki bermuka merah, bermakna semangat dan keberanian. Kalau yang wanita berwarna putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Hiasan kepala khas Melayu kembang kelapa melambangkan kekuatan, penuh nilai filosofi, yang bikin pementasan ondel-ondel nggak boleh sembarangan. Namun belakangan, fungsi ondel-ondel mengalami pergeseran. Ondel-ondel kerap dijadikan alat mengamen. Hal ini dianggap bikin citra ondel-ondel jadi buruk. Saya pikir semua sepakat ya. Kalau misalnya kita ngelihat di jalan itu ada ondel-ondel ngamen tidak sesuai pakem. Dalam arti tidak sesuai pakem itu dia ngamen itu cuma pakai alat musik rekaman, bukan alat musik lengkap. Kemudian ondel-ondelnya juga cuma satu, rambutnya juga kadang cuma beberapa helai, mukanya juga tidak ganteng atau tidak cantik, bajunya juga lusuh. Nah, hal seperti itu sebenarnya sangat menjatuhkan citra kita sebagai warga Betawi, yang mana ondel-ondel ini adalah salah satu dari ikon Betawi, dari 8 ikon yang ada, dijadikan alat untuk mengais rezeki, ngamen keliling kampung, tidak sesuai pakem. Padahal faktanya di good people, pemerintah Provinsi DKI Jakarta udah melakukan pelarangan ondel-ondel sebagai alat ngamen. Aturannya ada di Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan juga Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017. Namun tetap aja ya, banyak yang nggak nurut, gas terus buat ngamen. Kita juga terus berusaha untuk dengan komunitas koja ini, kita merangkul lah ya, sanggar-sanggar kecil-kecil ini kita ajaklah ke dalam komunitas mereka. Jangan istilahnya jangan melihat masyarakat itu budaya ondel-ondel itu sebagai mata pencarian ya. Ini jadi PR buat Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan, dan juga komunitas ondel-ondel untuk mengembalikan juga melestarikan budaya ondel-ondel sesuai kodrat dan pakemnya,
agar tetap lestari di tengah pergempuran zaman. Faktanya, meskipun digempur oleh perkembangan teknologi digital, namun nyatanya ondel-ondel masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Dan bagaimanapun, kita sebagai masyarakat punya turut andil dalam ikut melestarikan ondel-ondel dan budaya Nusantara lainnya agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Irfan Putra, Eki Rizky melaporkan untuk NET.